Iya masih jajar situ. Ah ya, oh ya, 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 yuk jajar di situ jajar. Iya. Yuk jajar. Sederet, sederet. Yuk, Bapak pegang mic-nya. Namanya siapa? Assalamualaikum, nama saya Pak Saiman. Tinggal di mana? Di Jakarta, Pasar Minggu. Pasar Minggu. Sehari-harinya apa? Dagang. Yang dijual apa? Lauk pauk matang. Lauk pauk matang. Iya. Oh ya, dagang sama siapa? Sama istri. Sama istri. Iya. Nah sekarang KRDI maksain hajatnya apa? Hajatnya yang utama sih pengen punya rumah sendiri. Pengen punya rumah sendiri. Sekarang yang ditinggalin rumah siapa? Kontrakan. Kontrakan. Iya. Nah itu ngontrak bayar berapa? Istri tahun. yang bayar. Hah? Istri yang bayar. Oh istri yang bayar. Oh iya. Jadi bapak dari pengantin baru belum pernah punya rumah? Belum. Ngontrak terus? Kontrakan. Kayak kucing beranak? Iya. Ikut istri gitu. Ikut istri? Bantu. Iya maksudnya bapak dari pengantin baru sama istri belum pernah punya rumah kan? Belum. Sampai sekarang kan? Iya. Nah kalau boleh inget-inget kawin udah berapa tahun? 3. Sekarang umurnya berapa bapak? 53. 53. Ya, ya boleh. Yuk ibu, nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Tusiah. Siapa? Tusiah. Oh iya. Nah ibu sama bapak belum pernah punya rumah tuh dari kawin? Saya nikah sama ini 2 tahun, 3 tahun jalan. 2 tahun rumah tangga sama ini. Oh baru 2 tahun. Oh 2 tahun. Jadi istri suami yang kedua. Iya. Suami yang kedua. Iya. Sama suami yang pertama anaknya berapa? 5. 5. Sama suami yang kedua anaknya berapa? Baru mau 1 ini. Hah? Baru mau 1. Apa itu? Oh jadi? Buka dari plastiknya biar nguap. Jadi sama suami yang pertama ibu udah pernah punya rumah belum? Belum. Kawin lagi sama istri suami yang kedua belum punya rumah juga. Oke. Bapak ini istri yang keberapa? Kedua. Yang pertama kita cerai. Nah sama istri yang pertama punya rumah gak? Kalau rumah orang. Jadi bapak sama istri juga pertama nggak punya rumah, sama istri yang kedua juga nggak punya rumah. Iya, makanya niat pertamanya ini pengen punya rumah. Pengen punya rumah. Iya. Oh iya, boleh. Yuk. Ya. Ini bapak. Apalagi yang mau diobrolin? Saya pengen maksudnya usahanya lancar. Terus biar ya itu beli rumah gitu Pak. Boleh, tadi ajarin ya. Yuk, sebelahnya, ibu, pegang mic-nya. Nama? Ibu Atin. Tinggal di mana? Jonggol, Pak. Jonggol. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sama anak sama suami. Anak sama suami. Sehari-harinya apa kegiatan ibu? Jual sembako. Jual sembako. Kalau suami? Narik itu angkot. Bawa supir angkot. Iya. Oh iya. Nah ini KRDI apa hajatnya? Modal itu. Pengen punya modal. Oh iya, boleh diajarin ya. Yuk, yang belakang. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Sretno Hartati dari Lampung. Ya. Tinggal di Lampung sama siapa? Nama suami dan anak. Sehari-harinya apa? PNS Pak Haji. PNS. Kalau suaminya apa? Suaminya wirausaha. Contohnya wirausaha apa? Sekarang ini lagi sakit Pak Haji, jadi sudah 2 tahun ini nggak ada usaha. Sakit. Sakit apa? Sakit kata dokter sih asam urat tapi normal, tapi kakinya itu untuk jalan nggak bisa, itu sakit gitu. Sakit banget gitu Pak Haji. Mesti mandi jam 00 kalau asam urat. Sakit. Kalau asam urat mandinya jam 00. Sama di anusnya katanya dokter itu ada benjolan tapi bukan ambeien Pak Haji. Katanya tumor apa gitu, mau dioperasi. Ya, mandi jam 00. Kalau ambeien ataupun bukan ambeien, kalau ada benjolan di anus, obatnya mandi jam 00. Nanti dia mimpel sendiri, nanti sembuh. Pakai Air dingin boleh, air hangat boleh, air panas nggak boleh. Oh iya Pak Haji. Kalau panas takutnya telurnya jadi telur asin.
Ini jadi yang kakinya itu pakai ini ya Pak Haji ya, centong ini di itu ini pakai mana? Dicentongin nggak sembuh, sembuhnya mandi jam 00. Oh, mari jam. Kalau asam urat, bukan centong, tapi mandi jam 00. Obat sakit asam urat mandi jam 00. Ambeien mandi jam 00, bukan centong, bukan. Kalau centong khusus buat manggil duit ratusan miliar kayak Haji Marco. Bukan buat penyakit, bukan. Kalau penyakit saraf kejepit mandi jam 00. Bisa? Yuk, sebelahnya. Nama Nama Mujiem dari Mujiem. Lampung. Iya, dari Lampung. Dari Lampung. Iya. Sehari-harinya apa Mujiem? PNS PNS. Emang umurnya berapa Mujiem? 58. 58. Jadi apa tuh? Kok belum pensiun Mujiem? Jadi guru 57 apa? 57. Iya. Jadi guru apa jadi apa? Di kesehatan, Pak. Kesehatan. Oh iya. KRDI apa hajatnya? Hajatnya pingin lunas utang, Pak, sebelum Pensiun. Utangnya berapa? 500, Pak. 500 juta. Buat apa dulu utang 500 juta Mujiem? Untuk modal tapi bangkrut. Alhamdulillah. Kalau nggak bangkrut nggak datang ke RDA ya Mujiem. Ya dan tadi diajarin. Yuk ibu pegang mic-nya. Nama Lia Yuliawanti Pak Haji, Tinggal di mana? di Kuningan, Jawa Barat. Ya sehari-harinya apa? Saya bekerja di Bank Kuningan. Bank Kuningan. Kuningan. Ya, BUMD Pak Haji. Ya. Jadi, Umur? Umur 47 tahun. Ya. Hajatnya apa? Saya kan kemarin tanggal 28 saya kesini Pak Haji ya. Saya menyampaikan bahwa saya didiagnosa kanker rahim. Dan pada saat itu sama dokter di Santosa Bandung saya sudah dijadwal untuk dioperasi pengangkatan rahim tanggal 18 sekarang. Nah setelah saya alhamdulillah tanggal 28 ke Sydney, sebetulnya ada perkembangan Pak Haji. Saya tadinya yang pendarahan hebat, perut sakit terus gitu. Semakin kesini semakin hilang, pendarahannya juga tidak ada gitu. Hanya sempat bersih 3 hari kemarin. Hanya pas kemarin tanggal 5 keluar lagi pendarahan gitu. Saya nggak paham apa ini siklus head atau memang keluar pendarahan dari penyakit saya gitu. Jadi saya kembali datang ke sini Pak Haji. Jadi ada kebingungan menghadapi nanti tanggal 18. Sekarang kondisi saya apa perlu saya ambil tindakan dokter tanggal 18 nanti dengan perkembangan yang sebetulnya sudah saya rasakan ada, walaupun ada sedikit kecemasan gitu. Jadi kalaupun misalnya saya yakin tidak ambil, apabila ke depan saya mengalami hal ini apa yang harus saya lakukan gitu Pak Haji? Tinggal gini Bu, kalau ibu setuju penyakit ibu bisa sembuh, obatnya cuma satu. Iya. Dijilatin sama suami. Iya. Atau diludahin sama suami. Iya. Bangun tidur dan mau tidur. Iya. Jadi bangun tidur, kasih jeda 2 jam. Jangan mandi, habis dijilatin bangun tidur 2 jam minimal. Jangan mandi, dijilatin perutnya ibu. Di atas alat kelamin ibu. Dijilatin sambil diludahin sebanyak-banyaknya. Iya. Nanti tahan 2 jam, jangan mandi. Nanti kalau mau tidur begitu juga, diludahin lagi sama suami, dijilatin lagi sampai tidur, sampai besok pagi nggak boleh dibersihin. Udah nanti sembuh. Udah Bapak Haji kasih tahu ke saya dan sudah saya jalankan Pak Haji. Iya sampai tanggal 18 entar. Terus nanti ibu lihat hasilnya ada gak perubahan. Iya perubahannya tanggal 15 itu saya sudah harus ke Bandung. Sampai sekarang perubahannya
Alhamdulillah sebetulnya membaik, cuma sempat ada pendarahan lagi Pak Haji dari tanggal 5 kemarin. Nggak apa-apa, itu kan ngeluarin penyakitnya. Nggak apa-apa. Sudah termasuk Pak Haji, saya sempat dikasih tahu Pak Haji pakai celana dalam kotor punya suami Di leher, sini. sama di Itu perut, sama di perut. tiap hari, Ya, itu sudah saya 24 jam. 24 jam kecuali saat sholat saya lepas. Ya, copot. Itu sudah saya jalankan. Saya hanya bingung aja sekarang saya bagusnya gimana Pak Haji, tanggal 15 saya Bandung apa gimana? Ya jangan dioperasi lah, ibu harus yakin dong. Yakin ya, Pak? Kalau ibu dioperasi kan ibu nggak bakal punya anak. Betul. Ibu mau nggak punya anak? Enggak Pak Haji. Hah? Karena dulu Ibu udah kan- punya anak belum? Belum. Nah, kan ibu mesti punya turunan. Nanti kalau ibu nggak punya anak, udah tua, siapa yang mau ngerawat ibu? Ya. Kayak contoh nih, saya punya anak 3, saya sakit nih, yang ngerawat anak saya. Tenang aja. Iya. Kalau ibu sedih, ibu bisa ngebel anaknya. Kak, jemput mama kak, papahnya nggak pulang kak. Iya. Nah, jadi anak jemput ibu. Nah, kalau misalkan dia nggak pulang-pulang, coba gimana? Iya. Nah, kenapa? Mobilnya mogok. Misalkan dia nggak pulang, dia lebih milih mobilnya daripada ibu. Coba bayangin. Iya. Soalnya kalau mobilnya nggak bisa kentut ya. Kalau dia kentut mulu ya, gue takut kalau dia kentut. Ada lagi? Jadi saya Bismillah. Ibu tuh kalau bisa bu, kalau mau sembuh, ibu tuh mesti banyak ketawa. Mendingan lo libur dulu, jangan kerja. Gimana caranya? Di rumah lo joget telanjang bulat sampai dia ketawa kepingkel-pingkel. Karena yang bisa nyembuhin dia cuma ketawa. Lebih dari itu nggak ada. Obatnya cuma ketawa. Emang kalau ketawa apa? Jadi hormon positifnya produksi, hormon negatifnya keluar. Tapi kalau ibu nggak ketawa, ya penyakit terus. Nah, ibu bisa ketawa gimana coba? Nah, lo mesti ngelucu. Gimana lo beli baju badut di Bandung, ada gak baju badut di Kuningan? Lo jadi badut dulu bentar di rumah. Tuh, lo ketawa, gue seneng kalau gue ketawa. Karena, Iya Pak Haji. iya kan? Jadi kapan lo mau jadi badut? Jadi kalau ibu ketawa, itu sehari, 2 hari, 3 hari, langsung si kankernya tuh keluar. Amin, ya Dari Allah. pipis keluar semuanya. Tapi kalau ibu nggak ketawa, nggak bisa bu. Apa yang bikin Haji Marco senang? Karena dia ketawa. Makanya saya bilang, bos lo tiap hari kemari. Ketawa. Buat buat ketawa. Buat hiburan. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Ini gulanya udah berapa dulu? 500 gulanya. Nah, kesini kan dia hiburan. Lihat ibu ketawa, dia ketawa. Lihat bapak cemberut, dia langsung BAB. Ini kalau saya kayak kemarin saya sempat keluar darah gitu, saya keluar cemasnya gitu Pak Haji. Gimana kalau dalam prosesnya saya up and down gitu ya? Apa yang harus saya lakukan Pak? Ketawa. Ketawa aja. Iya, ketawa. Ketawa. Bu, mendingan ibu gimana caranya maksa harus ketawa. Bos, bisa gak lo jadi bahan tertawaan istri? Kalau ibu di rumah udah bosen, dia tertawa, tolong lo di perapatan bos, telanjang bulat biar dia ketawa. Tuh lepas tuh ketawanya, lepas. Tuh ketawanya lepas tuh. Jadi nggak taunya ketawa itu bos bisa menciptakan hormon positif. Tapi kalau enggak ya dari mana lagi? Kan kuncinya itu tertawalah, gembira. Nah enaknya kalau ibu tertawa, ibu bisa hamil. Ibu lihat deh, ada gak ayam betina yang cemberut betelor, ada gak? Nggak ada. Semuanya ketawa. Ya kan? Iya. Iya. Rata-rata ayam
sehat yang bertelur. Nah, ibu harus sehat. Nah, lu juga begitu. Lu harus, ada gak ayam yang gak pernah kukuruyuk? Bisa buntingin, bisa ayam bertelur? Nggak ada. Makanya lo kalau mau ML mesti kukuruyuk dulu. Tuh ketawa. Pokoknya gimana caranya lo mesti, kalau gue mesti yang bikin dia ketawa, berarti dia mesti di sini dong tiap hari nonton. Sama Pak Haji ya. Iya. Pokoknya kalau banyak kartu itu bertambah juga minusnya. Jadi harus ganti kacamata. Saya ganti kacamata hari itu juga, pesan beres, tetesin mata, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Hari pertama tahu bingung saya, Allah, saya bilang tuh saya nggak mau diabetesnya sembuh, tapi mata saya nggak bisa ngelihat. Karena saya kan baru 58, saya masih pengen melihat indahnya dunia ini. Saya sedih banget ya. Terus hari ketiga, kelima masih itu tetap nggak ada perubahan, berbayang semuanya. Dan tambah lagi kalau saya jalan itu saya nggak bisa ngelihat sebelah kanan, saya belok aja, mata saya dibelokin ke sini. Terus saya juga nggak mau kayak gitu. Tambah lama karena saya lagi panik, udah mentok banget nih, saya takut. Akhirnya saya bilang, iya kita kan punya Pak Haji Dwi gitu, kenapa kita nggak gunakan aja ilmunya, ilmu kearifan lokalnya, dengan cara tangan kanan istri saya sebelum tidur itu dimasukin langsung ke mata saya, ucapannya dengan mengharapi Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang, dan wasilahnya anak yatim kandang bayi pimpinan dari Bapak Haji Diswanto dengan amin-aminnya, anak yatim kandang bayi pimpinan dari Bapak Haji Diswanto bin Suwondo, mata suami saya sembuh sebelah kiri, sebelah kanan ke kanan ya. Terus sebelah tangannya sebelah kiri juga sama, masuk dengan ucapan yang sama ke sebelah kiri. Itu dilakukan dari sebelum tidur sampai saya mau sholat subuh. Jadi atau sholat lainnya sebelumnya ya udah ditempelin ke sini. Ucapannya sama. Hari pertama, kedua, hari ketiganya saya mulai agak aneh juga nih. Loh, ini kemarin kan masih ada ya berbayang. Tapi hari ketiganya atau hari kedua setengah saya udah mulai normal sebetulnya. Tapi saya nggak sadar bahwa ini udah sembuh. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya ini kacamata saya ini yang tahun 2021. Yang tahun yang kemarin yang bikin itu saya nggak pakai karena jadi berlebih. Saya cuma aminin, syukurin, jalanin juga. Terima kasih atas sama Pak Haji Dwi karena ilmu kearifan lokalnya yang nggak masuk akal tapi jadi kenyataan bahwa mata saya sembuh. Dan yang selama ini bilang lebih baik ke dokter aja gitu, kadang kita ke dokter lebih ini deh, tapi nyatanya saya alamin itu balik-baliknya ke Pak Haji lagi. Dan kadang-kadang Pak Haji suka lupa Pak Haji kalau belum mentok. Jadi alhamdulillah sekarang tamu RDAY kalau belum mentok belum datang. Dia kan udah mentok datang. Ini ada tamu RDAY belum miskin. Udah miskin tak pasti datang. Sekarang lagi kaya dia. Lagi kaya bertingkah, biarin aja. Karena mentok. Ya jadi diomongin nggak dengar. Kita harus yakin, berproses juga. Untuk prosesnya jangan pas hari pertama langsung sembuh, enggak, kita ada prosesnya karena ada waktunya ya. Jangan protes lah, kita protes, wah mana nih Allah udah 2 hari ini kok belum sembuh. Tapi kenyataannya itu ketika kita jalanin prosesnya, nggak protes, kita ilahi ta'ala aja, ternyata berasa ternyata mata saya udah normal sampai sekarang. Itu buat ibu bapak semangat ya. Kobo ya. Sebetulnya maaf Pak, mungkin ini agak sama ya dengan Bapak. Saya sempat juga tidak menyadarinya gitu. Ini dalam setelah tanggal 28 ke sini saya menjalankan wasilahnya semua, dijilat celana kotor suami di sini. Saya baru menyadari di hari ke-5 dari tanggal 28.
yang selama bulan puasa saya merasakan sakit hebat terus menerus, nggak pernah hilang, mules, dan pendarahan juga nggak pernah berhenti gitu. Karena pada saat itu mungkin saya sedang fokusnya ke ini, keluar nggak ya darah, keluar nggak darah. Setelah hari kelima saya baru menyadari kok rasanya ini udah nggak sakit gitu ya. Subhanallah, Masya Allah. Jadi saya juga sempat alhamdulillah ya, baru disadari saya kok 5 hari sekarang rasanya plong banget gitu, plong banget. Dan diikuti memang akhirnya sempat tidak keluar darah selama 4 hari. Tetapi setelah itu tanggal 5 kemarin memang ada keluar, dan terus saya meyakini bahwa keluar ini adalah siklus haid yang sedang diatur Allah. Ya. Siklus haid, dan saya coba tidak pakai obat penyetop pendarahan selama, tadinya hampir panik. Hari pertama saya keluar pendarahan, saya langsung minum penyetop pendarahan. Cuman sama adik saya yang sekarang ngantar, kebetulan beliau adalah perawat, jadi dicoba jangan dulu minum penyetop pendarahan, barangkali siklus haid gitu. Dan saya tidak minum obat sakitnya, tidak minum penyetop pendarahan. Dan di hari ke-6 sudah bersih sekarang Pak Haji. Jadi saya udah bersih lagi 2 hari. Jadi saya meyakini bahwa yang kemarin 6 hari saya keluar darah mungkin siklus haid yang sedang diatur Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah itu, tapi setelah ini sebetulnya perkembangannya alhamdulillah saya rasakan. Sekarang coba bayangin Mbak, Gitu. kalau Mbaknya berobat ke dokter, atau Mbaknya pernah datang ke orang pintar, atau Mbaknya datang pengobatan herbal, tidak ada Mbak suruh pakai celana dalam, suaminya bekas di leher. Nggak ada. Yang ada kalau bunuh diri kan. Karena kalau orang mau bunuh diri kan dicekek di leher kan. Iya gitu. Ini kita cekek penyakitnya. Terus pakai celana dalam dipopokin di sini kan nggak ada. Emang ini ilmu kearifan lokal zaman dulu banget, tapi manjur. Terus perutnya diludahin atau dijilatin, bebas mau yang mana. Jilatin Sampai 2 jam boleh, sampai 2 jam baru mandi. Atau kalau mau tidur, dari mau tidur sampai tidur udah sembuh. 99 hari paling lama sembuh. Jadi besok tanggal 18 udah nggak usah ke rumah sakit. Ya terima kasih Pak Haji. Nggak Itu usah. Saya tunggu sampai Pak Haji. Nggak usah. Untuk meyakinkan saya ya. Jadi Iya, nggak usah. Up and down ya Pak, maaf ya. Jadi tiba-tiba saya yakin gitu, ya kok ini. Sampai ke suami, ayah betul ini bunda nggak kerasa apa-apa. Yang selama 3 bulan saya merasakan luar biasa, ya Allah sakit. Bos, lo kan berarti kalau mau ML nggak bisa kan? Karena ini kan lagi pendarahan, misalkan lagi. Nah, alat kelamin lo di mod aja sama istri ya. Sampai keluar ditelan nggak apa-apa, biar awet muda ya. Ini pengobatan apa sih Pak Haji? Pengobatan penyembuhan, dari dalam dapat, dari luar dapat. Suami saya pengen coba punya anak Pak Haji. Amin. Iya kan nanti ini lagi pengobatan dulu, 99 hari. Amin. Tapi kalau alat kelamin saya pengen keluar gimana Pak? Di mod ya? Ya. Mod. Semangat banget sih Bu. Ya Allah, iya gitu. Coba berobat di mana Mbak? Nyaranin gurunya suruh ngemot. Ada gak? Nggak ada. Nggak ada, cuma di sini doang. Mod. Ya, sampai keluar. Mod. Ya. Yang penting pokoknya lo nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa karena sembuh. Jadi besok tanggal 18 nggak usah ke dokter. Baik Pak Haji. Dah, lanjut ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, bos sebelahnya. Bapak makasih banyak. Ya, Sama-sama. ya. Sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Endan Suhanda dari Endang. Endan Pak. Endan bukan Endang Pak. Endang. Kalau depannya gue tambahin N apa? Nendang. Pak Nendang. Kan Endang. Depannya gue tambahin N. Pak Nendang. Endang ya. Dari mana Pak Nendang? Dari Lampung. Oh iya. Kesini sama siapa? Kesini sendirian Pak. Oke. Umur berapa? Umurnya udah 67 tahun. 67 67 tahun. 67 tahun. Iya. Sehari-harinya apa? Sehariannya
Saya nggak kerja Pak, pensiunan. Pensiunan. Iya. Dulu sebelum itu apa kegiatannya? Nggak ada Pak. Iya pensiun sebelum pensiun apa? aja. Nggak ada Pak, kerja aja gitu. Iya kerja apa? Kerja di PNS Pak. PNS. Iya. Jadi apa? PNS, staf PNS Pak. Oh staf. Iya, stafnya. Nulis-nulis. Iya, staf Pak. Gitu. Nah udah pensiun nganggur berapa tahun tuh jadi nganggur dari pensiun? Mulai dari 2017 sampai sekarang Pak. Udah 7 tahun lebih kurang. Nganggur. Nganggur nggak kerja. Nah ini KRDI maksain hajatnya apa? Hajat saya kesini, saya sih pengen kaya Pak. Kaya. Iya. Udah dipantes-pantesin belum muka lo? Ya, saya juga nggak tahu pantas enggak nih Pak Haji saya jadi orang kaya. Gak pantes lah. Nggak pantas. Enggak lah, lo tuh cocoknya tidur sama kebo bule. Tuh udah gue siapin lo kebonya. Jadi nggak pantas kaya. Gak lah humor. Pantes lah bos. Pantes. Alhamdulillah pantas. Ya kayak juga saya minimal ya 500 miliar lah saya punya uang gitu. Ya Seneng boleh. gitu Pak. Jangan Syaratnya kalau lo pengen 500 miliar, Ya. lo wajib ngawinin kebo bule betina gue dulu. Kalau anaknya kayak lo, baru pantes. Enggak lah, tak gue ajarin ya. Oke, ajarin. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ajarin. 1, 2, 3. Dengerin nih Pak Bu. 1, 2, 3 ajarin. Oke, bismillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Hajatnya maksa semua. Ya, hajatnya ekstrim, hajatnya maksa harus terkabul. Ya, hajatnya maksa harus terkabul. Maka apa yang akan kita lakukan untuk syarat hajat terkabul juga harus ekstrim dan harus maksa. Nggak bisa gini Pak, harus maksa karena ekstrim. Mau tes jadi tentara, syarat menjadi tentara harus bisa pertama dari sisi fisik lari keliling lapangan 8 kali putaran lapangan bola. Waduh, nggak kuat Pak, sekali saja ya. Diterima nggak? Nggak diterima. Harus bisa berenang 100 meter bolak-balik 4 kali. Ini berenangnya gayanya gaya batu. Plung, Tenggelam. lep. Mau tetap harus jadi tentara, maksa jadi tentara, nggak mau berlatih berenang, bisa? Nggak bisa. Harus push up-nya harus minimal, itu syarat macam-macamnya. Fisiknya harus disiapkan, dilatih beneran. Harus bersaing. Tadi Pak Jimarko sudah bercerita putrinya ya. Harus bersaing, harus maksa untuk bisa lolos, bisa jadi pramugari. Kalau yang tidak maksa santai, tidak bisa. Sama, kita punya hajat mohon kepada Allah, pasti ada syaratnya. Tidak bisa biasa-biasa saja. Seperti itu tadi analoginya. Harus berusaha untuk bisa berlari yang paling sederhana. Siapapun bisa tadi, tentara, mau jadi tentara yang harus keliling lapangan larinya 8 kali dalam waktu 20 menit maksimal.
santai aja lah, nggak apa-apa. 8 kali kuat Pak, tapi seharian ya jalan. Boleh? Nggak boleh. Harus ada ketentuannya. Nah, siap enggak dengan ketentuan-ketentuan ini? Maksa, saya mau cair 10 miliar Pak Haji. Syaratnya harus dijalankan ini. Enggak bisa Pak Haji, enggak mampu Pak Haji. Iya, Pak Haji, ya udah, mampunya berapa? Ya udah. Nanti jadinya bukan tentara ya. Kalau seperti itu pulang jadi tentara yang seragamnya beli di pasar sambil jalan-jalan di pasar akhirnya. Yang jadi itu karena kita tidak mempersiapkan diri untuk memenuhi syarat untuk bisa diterima jadi tentara. Kita syarat yang harus kita penuhi agar hajatnya terkabul, syaratnya adalah kita harus bikin takjub Allah. Syarat utamanya di situ. Supaya apa? Supaya Allah bikin takjub kepada kita. Kita mau tes, maka kita optimal agar panitia seleksinya takjub dengan keterampilan yang kita miliki. Yang sederhana aja lah, permainan saja. Mau jadi pemain sepak bola, syaratnya harus punya fisik yang kuat, mental yang kuat. Jadi kita harus maksa, ya. Kita harus maksa. Bapak sekalian, ada 3 pesan tadi yang saya bersamakan Pak Haji, ada 3. Suruh kasihkan ke Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Apakah itu 1, 2, 3? Yang pertama, ini ringan tapi berat. Ringan kok berat gimana? Ya, ringan tapi berat. Susah untuk dijalankan, tapi harus dipaksa. Yang pertama, Bapak Ibu harus menjadi manusia yang lapang dada, legowo, menerima segala ketetapan dan takdir yang Allah telah tetapkan kepada kita. Terima dulu ketentuan-ketentuan. Oh, kamu seperti ini, kita terima. Iya, ikuti aja SOP Allah, ketentuannya kita terima. Pos-posnya, tugas-tugasnya sudah ditata oleh Allah. Kalau kita tidak menerima ketetapan pimpinan saja, itu ya pasti kita sudah nggak usah, kan begitu. Berarti tidak sanggup melaksanakan syarat, tidak sanggup melaksanakan SOP-nya perusahaan. Oh, saya nggak cocok Pak Haji di sini, ya sudah, berarti harus cari ke tempat yang lain. Kita takdir dan ketetapan Allah apapun kondisi yang kita. Jadi caranya bagaimana? Tadi sudah disampaikan Pak Haji. Jalani saja apa yang sudah digariskan Allah kepada kita. Jalani. Karena Allah sudah bikin skenario. Nanti ujungnya kita nggak mau tahu. Film, sinetron, apalagi yang sinetron yang bersambung itu, penonton nanti ujungnya seperti apa juga nggak tahu. Pemainnya pun ujungnya sampai nggak tahu. Ujungnya sidul
nikah sama siapa? Sarah atau sama Zainab, sampai sekarang, sampai filmnya selesai tidak ketemu. Nggak tahu ujungnya, nanti yang akan nikah sama Sidul itu Sarah apa Zainab. Tapi Sarah menjalani aktingnya menjadi pacarnya Sidul optimal. Zainab menjadi pesaingnya juga optimal. Semuanya jadi pemeran utama yang luar biasa. Ujungnya nanti seperti apa? Nggak tahu. Sidul aja juga pusing sampai sekarang. Nanti ujungnya gimana? Siapa yang ini kan nanti bikin skenario lagi juga malah bingung sendiri akhirnya. Itu jalani saja. Karena kata Allah, hidup ini adalah hanya permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau. Ujungnya di mana? Ujungnya nanti Allah yang akan menempatkan kita. Tapi terima dulu ketetapan Allah. Jalanin, syukurin, bersyukur. Maka Pak Haji nyampaikannya, dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak ada kata lain kecuali syukur. Alhamdulillah. Setiap langkah, satu langkah kaki kiri, kaki kanan, tangan mengerjakan apa, ucapan kita selalu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka untuk menyemangati kita apa yang disampaikan Mbak Haji? Hitung 999 kali 27. Itu hitungannya, itu syariatnya. Syariatnya diajari Pak, dipaksa itu sama Pak Haji kita untuk bersyukur. Tapi hakikatnya, ma'rifatnya kita ini nerimo tadi, legowo tadi, syukur terus. Jadi ada yang ngamalinya kan 99 itu kan dengan duduk habis, nggak cukup waktu saya sini ini. Enggak, hakikatnya tidak begitu. Itu syariat melatihnya. Ujungnya yang tertinggi itu adalah kita mensyukuri. Terus sambil duduk begini, sambil jalan, sambil nyetir mobil, sambil lihat YouTube-nya Pak Haji, tetap walaupun dengan tertawa lepas pun intinya kita tetap alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga kesandung itu kesandung batu pun kita ucapannya alhamdulillah. Biasanya kita sialan. Sialan. Bahkan ekstrimnya Pak Haji nyontoin ekstrimnya Pak tetangga depan barusan meninggal dunia, alhamdulillah. Ya, ekstrimnya seperti itu. Kenapa kita maksudnya alhamdulillah keluarga saya sehat, saya yang sakit tapi saya sehat, yang mati tetangga. Gitu. Habis itu baru innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita mensyukuri, ya, alhamdulillah kita sehat ya, tetangga kita Mati. Gitu maksudnya. Yang dihujat hidup, yang menghujat mati. Alhamdulillah. Emang ada? Ada, coba lo lihat di YouTube. Betul gak? Iya. Itu ya, jadi jalani, syukuri itu Pak Haji selalu sampaikan, bangun tidur sampai mau tidur tidak ada lain, kita harus ucap syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sehingga lisan secara tidak sadar itu ucapan di hati latihan sampai keluar terus. Itu terus nafas kita itu nafas syukur. Syukur. Alhamdulillah saya hamil, alhamdulillah saya hamil. Iya. Alhamdulillah saya hamil, Bapak.
Alhamdulillah saya punya rumah, alhamdulillah saya punya rumah. Ibu juga begitu, ibu juga gitu, yang diucap cuman itu aja. Nanti kalau udah tergabul ganti hajat. Nah. Alhamdulillah saya hamil yang kedua. Nanti udah lahir yang kedua, alhamdulillah saya hamil yang ketiga. Sampai hamil yang keberapa Pak Haji? 20. Iya. Kalau Bapak udah jangan bunting lagi. Lo kan udah 67. Awas lo ngomong bunting lagi lo. Lo tuh udah kadaluarsa tahu. Oh, dia kan awet muda, kalau lo awet tua. Enggak lah, maksudnya biar nggak ngantuk. Iya. Soalnya posisi jam 3 sore. Bisa Apa ya? kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Ah? Ngakak. Ah? Senyum. Senyum. Nonton YouTube saya. Oh. Senyum Pak. Iya, soalnya kan gini, bayangin Pak. Bapak punya hajat kaya raya tajam melintir. Dia punya hajat belum punya rumah. Dia hajat pengen punya momongan. Nah kalau kita nggak guguyon, nggak humor, pusing Pak. Orang yang ngabulin Allah kok. Kita cuman jalanin, syukurin, nikmatin. Ngapain serius? Orang hidup ini panggung sandiwara kok. Kalau ibarat di lagunya Ahmad Albar. Bapak tahu gak nih kalau lagu ini panggung sandiwara? Hidup ini panggung sandiwara. Kasih mic-nya, nyebrang loh. Kasih. Dunia ini, nyanyi. Yuk, nyanyi yuk. Ya Pak, hiburan Pak Bu ya. Panggung sandiwara Ahmad Albar. Ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, setiap kita dapat satu peranan ya. Nah. yang harus kita mainkan. Masing-masing mainkan. Peranannya apa? Ada peran wajar. Nah. Dan ada peran berpura-pura. Nah, peran pura-pura. Jadi Bapak pura-pura jelek. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Ketawa. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Tepuk tangan dong. Wow. Nah maunya saya Pak, hidup ini panggung sandiwara. Kebetulan kita jadi perannya apa sesuai dengan hajatnya sekarang. Tapi nanti setelah pulang kita praktekin ilmu RDAY, udah ganti peran lagi kita. Misalkan sekarang Bapak di hari pensiunnya nggak ada kegiatan, nah setelah Bapak kaya raya apa gitu. Lanjut. Ya. Jadi nafas kita harus selalu keluar masuknya ini adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Secara tidak langsung otomatis kita ucap selalu alhamdulillah. Apapun yang nimpa kita selalu ucapnya syukur, 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 dan nikmatin, dinikmati saja. Jadi janganlah kita sebaliknya selalu lawannya ini adalah lawannya dari jalani, syukuri, nikmati, harusnya seperti itu. Lawannya adalah mikir, komen, ngeluh. Nggak usah dipikir nanti gimana ya, nggak mikir. Bapak
Buntingi dia mikir enggak? Enggak mikir kan? Jalani saja dan dinikmati. Tahu-tahu bunting. Iya, nggak tahu tuh yang keberapa buntingnya. Pas menjalani yang keberapa kita nggak tahu. Tahu-tahu, malah kaget. Bunting. Nah itu. Kita menjadi manusia yang legowo, lapang dada, terima segala ketentuan, ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita. Berat juga itu sebetulnya. Iya Pak, tapi itu berarti belum legowo. Iya, ada komanya, tapi ucapnya syukur tadi sudah dicontohi Pak Haji. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti bulan ini punya rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti bulan ini ada rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti dapat rumah gratis dikasih saya. Atau siapalah caranya. Punya penghasilan tanpa kerja, tanpa. Emang ada Pak Haji orang nggak kerja punya penghasilan? Ada bos. Duduk manis aja di rumah, praktek ilmu RDAY, nanti duit datang, rezeki datang. Anggur, potong dulu cerita anggur. Ya, jadi ini penyemangat kita, menambah daya dobrak keyakinan kita dengan ucap syukur tadi. Pasti Allah memberikan rezeki yang di luar skenario kita. Allah yang mengatur. Kisah ini masyhur, artinya terkenal sebetulnya, tapi kadang kita sambil lalu mendengarnya atau mendengar tapi tidak menghayati maknanya. Bahkan yang setiap hari mendengar cerita tentang kisah anggur ini masih bertanya, apa sih maksudnya itu? Ada Pak? Istrinya nggak mau nyambung, setiap hari dengerin ya, tapi nggak tahu maksudnya. Nggak tahu maksudnya. Jadi istrinya bukan blow on, tapi soalnya dinonton tadi japri gue. Ya, jadi begini, ini perbedaan pandang saja, tapi dua-duanya tidak ada yang salah, dua-duanya benar antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Syafi'i itu mazhabnya dianut mayoritas bangsa Indonesia dan di Asia. Imam Maliki gurunya. Imam Syafi'i belajarnya ke Imam Maliki. Imam Syafi'i berpendapat, punya pandangan, keyakinannya beliau bahwa untuk mendapatkan rezeki itu kita harus kerja keras, harus dengan tenaga yang kita keluarkan, harus, kalau tidak kerja tidak dapat hasil, maka dia harus bekerja. Menurut pandangan Imam Maliki, gurunya, tidak salah, itu juga benar. Kata-kata itu di koma, tapi tidak harus. Jadi bukan menyalahkan orang bekerja, salah, bukan, pasti dapat hasil, benar, tapi tidak harus. Beda ya, bukan nyalahkan, salah, bukan, benar, tapi tidak harus. Untuk membuktikan pandangannya, maka Imam Syafi'i keluar ke tempat orang yang sedang panen anggur, bekerja, manen, memetik anggur, mengumpulkan, mengangkat, menimbang, ya panen lah ya, proses panen dilakukan semua, berakhirlah di siang hari dapat upah, akhirnya dapat upah karena apa? Bekerja, dapat anggur, dapat upah, dapat anggur dengan proses yang
beliau lakukan ini, beliau semakin yakin bahwa untuk anggur ini dia harus bekerja. Maka kembali dia kepada gurunya, Imam Maliki, untuk menyampaikan hujah, menyampaikan pandangan yang dengan bukti yang sudah dia kerjakan. Syekh, alhamdulillah, saya tadi bekerja, Syekh. Jadi kata bekerjanya ditekankan, dimantapkan, bekerja, sehingga saya ini dapat anggur, dapat upah anggur. Saya tadi bekerja panen anggur sehingga saya dapat upah anggur. Ini Syekh anggurnya, boleh Syekh cicipi, boleh Syekh nikmatin hasil kerja keras saya tadi. Maksudnya mau melecehkan lah ini ya, tuh gue yang benar kan. Nah gitu, kalau kita bahasa kita, dia kan nggak mungkin beliau seperti itu sama gurunya, gue loh yang benar, enggak. Apakah kecil hati Imam Maliki? Wah iya betul ya dia ya. Enggak, dia benar, tetapi Imam Maliki juga benar. Alhamdulillah. Apa yang diucapkan Imam Maliki? Alhamdulillah, saya tadi habis ngajar ini tadi ngucap enak, habis ngajar siang-siang begini makan anggur. Alhamdulillah, Allah mendatangkan anggurnya, wasilah kamu bekerja, kamu datang ke sini membawa anggur. Saya bisa menikmati anggur yang Allah tetapkan. Saya punya rezeki anggur, tidak harus bekerja. Betul semua kan dua pandangan ini? Imam Syafi'i bekerja dapat anggur, Imam Maliki duduk munajat kepada Allah, berbuat, apa yang dia ucapkan Allah kabulkan. Berbuat, ingin sesuatu Allah datangkan. Enak mana? Semuanya enak, tapi pilihan Bapak Ibu bisa memilih. Jadi maknanya biar jelas yang nonton Pak Haji Margo ya. Jadi maksudnya yang disampaikan Pak Haji itu rezeki datang dengan sendirinya, itu salah satu contohnya adalah panen anggur ini. Jadi Imam Syafi'i harus bekerja dapat anggur, tetapi gurunya Imam Maliki tidak bekerja pun duduk di pesantren seperti Pak Haji duduk di sini ngajar saja, juga datang anggur seperti tadi saya bilang, Dan beli pisang, Den, gue mau makan pisang Ambon kek, Raja Sereh kek, datang tuh pisang. Siapa yang ngasih tuh? Gue juga nggak tahu tuh. Aku tadi yang Iya, Pak Haji ada yang ngasih pisang lah, udah matang lagi tinggal makan. Kayak kemarin bakso pikul ada yang nganterin, padahal kalau beli mesti diasem ke pasar pagi lama. Nah mau saya, Bapak berbuat aja di rumah, Bapak yang bisa berbuat di rumah begitu. Bapak di rumah isinya masih apa aja? Di rumah sendiri. Hah? Sendiri saya. Iya, ada siapa? Enggak ada. Nah, nggak ada. Enggak ada sendirian, Pak. Nah, Bapak cari deh kucing betina main
meong, meong. Gitu. Karena mesti ada kegiatan, Pak. Iya. Kalau nggak ada kegiatan nggak bisa. Nggak ada. Bapak mesti berbuat. Pak Haji, gue apa ya? Kalau kucing gue takut sama kucing. Ya udah, tangannya dicolok-colokin, di stop kontak.